Halo, salam jumpa kembali para sahabat dan Bapak Ibu Saudara-saudari di Rema Meja Sabda Kamis 11 Juni 2020. Sembari kita berharap bahwa kita berada dalam suasana sehat walafiat, penuh sukacita dan kegembiraan, mari kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang terinfeksi positif virus corona. Semoga mereka pulih kembali untuk mereka yang sedang dirawat. Sedangkan bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal, semoga mereka memperoleh keselamatan kekal. Berkenaan dengan hari ini, Gereja Universal memperingati Santo Barnabas Rasul. Saya mengajak kita semua, kita belajar bersama Santo Barnabas untuk berpastoral secara praktis dan efektif. Kisahnya ada dalam Kisah Para Rasul. Ia seorang Siprus, berasal dari Siprus, keturunan Yahudi dari suku Lewi. Nama aslinya Yosef, tapi oleh para murid, oleh para rasul diganti menjadi Barnabas, yang berarti putra penghiburan. Dalam bahasa Aram, Barnabia berarti putra nabi. Makna nama ini melekat dengan personalitasnya Barnabas. Paulus membawanya kepada para murid dan menceritakan kisah pertobatan Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Dia juga yang menjemput Paulus di Tarsus ke Antiokhia. Perlu kita ingat kisah tentang Antiokhia. Yang paling penting adalah bahwa di Antiokhia Roh Kudus bekerja di dalam diri mereka, menaungi mereka dan berkata supaya Paulus dan Barnabas dikhususkan untuk karya pastoral kepada segala bangsa. Dan setelah mereka berdoa serta berpuasa, mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang ini dan kemudian membiarkan keduanya pergi untuk merasul menjadi misionaris bangsa-bangsa. Dan di Antiokhia inilah para murid atau para pengikut Kristus pertama kali disebut sebagai orang-orang Kristen. Artinya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kalau mereka beranjak, lalu bagaimana? Pertanyaannya kepada kita adalah bagaimana karya pastoral kita di zaman ini meneladani Paulus dan Barnabas. Mari kita belajar bersama untuk menjadi para misionaris zaman modern secara praktis dan efektif, tetapi dalam kedekatan dan keintiman kita dengan Allah. Injil hari ini mengajak kita untuk supaya sukses di dalam karya pastoral kita, karya misi kita bersama kedua Rasul Agung ini. Maka Yesus mengajak kita untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berbicara tentang dua kata ini, saya teringat masa-masa studi bahwa itu adalah prinsip dasar moralitas Kristiani, moralitas Katolik. Berusaha untuk melakukan kehendak Allah, berbuat baik, dan menjauhi larangannya atau menjauhi perbuatan jahat. Kedua Rasul ini menjadi suri teladan iman dalam pastoral praktis karena ketaatan pada kehendak Allah, dan mereka mampu menjauhi yang jahat. Dengan cara hidup yang demikian, maka kita pun akan layak untuk menjadi utusan Kristus. Pertama, memberitakan kerajaan Allah kepada segala bangsa bahwa kerajaan surga sudah dekat. Kedua, kita diajak untuk menjadi para penyembuh orang sakit, tidak hanya dalam konteks fisik, mungkin lebih untuk dalam konteks psikis atau rohani. Kita juga diajak untuk membangkitkan orang-orang mati, tanda kutip,
zaman ini. Sebaiknya kita berpikir untuk menjadi para pembangkit orang mati dalam arti rohani. Bangkitkanlah semangat hidup bagi teman sesama, dan berikanlah sukacita atau kegembiraan lewat senyuman sekalipun yang sederhana, asalkan membuat dia bahagia. Lalu mengusir roh dan setan-setan. Oh, ini mestinya menjadi semangat kita, yaitu mendekati mereka yang mengalami situasi jiwa seperti itu dan membebaskan mereka dengan doa. Mari kita belajar untuk menjadi eksorsis zaman ini. Saya kira kita semua memiliki daya roh itu untuk membebaskan saudara-saudari kita dari pengalaman keterkungkungan mereka di dalam kuasa kegelapan. Nah, kalau gini ceritanya, sahabat-sahabat Meja Sabda, Remah Meja Sabda hari ini, maka mestinya kita bertanya, adakah alasan kita untuk tidak setia kepada Allah? Saya kira tidak. Kita tidak memiliki cukup alasan untuk menjadi saksi-saksi Injil di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Malahan, kepedulian dan kehidupan tidak pernah akan serta penghargaan Allah kepada kita tidak akan pernah selesai. Pengertian akan tantangan yang kita hadapi juga mesti menyadarkan kita bahwa betapa berharganya kita di mata Tuhan. Kalau demikian halnya, maka mari kita pergi bersama Paulus dan Barnabas untuk mewartakan kabar sukacita Allah di hadapan segala bangsa lewat cara hidup kita, sesederhana apapun. Berulang kali saya katakan itu, sesederhana apapun, asalkan perbuatan misi kita menyentuh mereka, membawa sukacita, memberi kegembiraan kepada mereka. Senyum sesederhana apapun itu, asalkan kita bersama-sama bergembira di hadapan Allah. Kita berefleksi, Tuhan menolong kita. Amin.